Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul analisis artikel penerapan metode Fujii Tsukamoto pada sistem pendukung keputusan penentuan pemberian beasiswa yang ditulis oleh Sari Susanti dan Galih Riporna Wangsit. Dengan anggota 1 Miftahul Khairizky, 2 Diva Ivana, 3 Angelina Zaskia Hulda, 4 Andri Adrian. Ini sumber jurnal yang kami ambil, yang kami tampilkan pada layar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Banyaknya peminat beasiswa, pengolahan data yang masih dilakukan secara manual, serta proses seleksi yang berulang-ulang menyebabkan pihak mengambil keputusan harus sangat selektif dan semua indikator kriteria harus dipenuhi sepenuhnya. Tujuannya adalah agar program beasiswa dapat tepat sasaran sesuai dengan jumlah yang diharapkan dan tepat waktu. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut untuk menghasilkan objektif dan tepat sasaran dalam penentuan penerimaan beasiswa. Penulis menggunakan metode Tsukamoto. Apa sih itu metode Fujii Tsukamoto? Metode Tsukamoto adalah suatu metode yang meluaskan penalaran monotonik. Dalam metode ini, setiap konsekuensi pada aturan if-then direpresentasikan sebagai himpunan Fuzii dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Hasil inferensi dari setiap aturan memberikan output yang tegas berdasarkan predikat. Hasil akhirnya akan menggunakan rata-rata terbobot. Tujuan dari penelitian yang kami buat adalah untuk memanfaatkan metode Fujii Tsukamoto yang digunakan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemberian beasiswa. Sistem ini diharapkan dapat membuat proses seleksi penerimaan beasiswa menjadi lebih efektif, objektif, dan dapat mengurangi kendala, seperti ketidakjelasan kriteria, pengolahan data manual, dan pengulangan proses seleksi. Sistem ini memberikan rekomendasi berdasarkan nilai probabilitas siswa, di mana siswa dengan nilai probabilitas setidaknya 80% dianggap layak untuk menerima beasiswa. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 1. Metode studi literatur. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan metode studi literatur yang dimana penulis mencari sumber referensi berupa jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan sistem pendukung keputusan metode Fujii Tsukamoto. 2. Metode wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak sekolah. Wawancara dapat dilakukan secara langsung. Tujuan dari wawancara ini sendiri untuk mendapatkan informasi mengenai kriteria untuk penerimaan beasiswa yang nantinya akan dijadikan variabel kriteria yang menjadi acuan dalam membuat sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beasiswa. Pada kasus ini, metode Fujii Tsukamoto digunakan untuk menentukan keputusan pemberian beasiswa dengan menggunakan 3 variabel, yaitu rata-rata nilai akhir sekolah, jumlah prestasi kejuaraan pengetahuan umum, dan jumlah prestasi kejuaraan non-akademik, dan dengan tabel yang akan diberikan, yaitu tabel variabel kriterianya ada 3 dengan nilai-nilai seperti rata-rata itu ada kecil, cukup, dan besar, dan seterusnya, dan juga itu sebagai pencari dari nilai keanggotaan masing-masing dari nilai yang kita inputkan. Dan juga yang terakhir adalah tabel keputusan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, inputkan nilai kriteria. Yang pertama kita contohkan untuk rata-rata seseorang ini adalah 65 dan yang akademiknya 2, sertifikat non akademiknya 3. Nah, hal itu 65 adalah skor rata-rata tadi dimasukkan ke dalam tabel kualifikasi tadi yang kita menggunakan, misal yang kecil 1 jika kecil dari 50 nilai keanggotaannya, dan 0 besar dari 70, dan jika diantaranya maka dapat kita gunakan rumus yang tertera tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa selanjutnya yaitu mencari derajat keanggotaan.
Itu untuk yang kurang sama seperti hal sebelumnya, cukup kurang 1 nilai, dan untuk non akademik yang kurang nilai keanggotaannya 1, cukup 0, dan banyak 0. Maka dapat dilihat tabel-tabelnya itu ada 27 roles yang akan kita cari ke depannya. Nah, itu ada kita dapatkan dari 3 variabel dengan 1 tabel input. Oke, masuk ke tahap inferencing. Sebelumnya kita telah peroleh 27 rules yang logik. Di sini, untuk rule 1 yaitu jika rata-rata nilai akhir sekolah kecil dan prestasi kejuaraan pengetahuan umumnya kurang, dan prestasi kejuaraan non-akademiknya kurang, maka keputusannya adalah tidak dapat beasiswa. Langkah pertamanya yaitu mencari nilai alfa predikat 1. Di sini kita akan mencari korelasi dari mu RNAS kecil 65 dan mu PKPU kurang 2 dan mu PKNA kurang 3. Untuk derajat keanggotaan dari RNAS kecil 65 adalah 0,25 dan untuk derajat keanggotaan PKPU kurang 2 yaitu 1 dan untuk derajat PKNA kurang 3 yaitu 1. Di sini kita mencari nilai minimum dari mu RNAS kecil dan mu PKPU kurang dan mu PKNA kurang. Diperoleh nilai minimumnya yaitu 0,25. Selanjutnya kita akan mencari nilai Zn. Di sini, untuk mencari nilai Zn, kita dapat menggunakan 2 rumus. Rumus pertama yaitu untuk keputusan tidak dapat beasiswa, rumusnya yaitu alfa predikat sama dengan 100 kurang Zn per 100 kurang 60. Untuk rumus kedua yaitu keputusan dapat beasiswa. Di sini kita menggunakan rumus alfa predikat sama dengan Zn kurang 60 per 100 kurang 60. Pada kondisi rule 1, di sini keputusannya adalah tidak dapat beasiswa. Maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu alfa predikat 1 sama dengan 100 kurang Z1 per 100 kurang 60. Nah, diperoleh nilai Z1-nya 90. Lanjut untuk rules kedua, yaitu jika RNAS kecil dan PKPU kurang dan PKNA cukup, maka keputusan tidak dapat beasiswa. Lanjut mencari alfa predikat 2, yaitu minimum dari mu RNAS kecil 65 dan mu PKPU kurang 2 dan mu PKNA cukup 3. Untuk mu RNAS kecil 65 yaitu 0,25 dan untuk mu PKPU kurang 2 yaitu 1 dan untuk mu PKNA cukup 3 yaitu 0. Diperoleh nilai alfa predikat 2-nya yaitu 0. Lanjut mencari nilai Zn. Di sini untuk Z2, himpunan keputusannya adalah tadi tidak dapat beasiswa. Maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu alfa predikat 2 sama dengan 100 kurang Z2 per 100 kurang 60. Diperoleh nilai Z2-nya yaitu 100. Lanjut untuk rules ketiga, yaitu jika RNAS kecil dan PKPU kurang dan PKNA banyak, maka keputusan tidak dapat beasiswa. Untuk alfa predikat 3, diperoleh nilainya yaitu 0. Lalu untuk Z3, kita menggunakan rumus yang pertama, karena di sini keputusan tidak dapat beasiswa, yaitu alfa predikat 3 sama dengan 100 kurang Z3 per 100 kurang 60. Diperoleh nilai Z3-nya 100. Untuk rules keempat, jika RNAS kecil dan PKPU cukup dan PKNA kurang, maka keputusan tidak dapat beasiswa. Di sini untuk alfa predikat 4, diperoleh nilainya yaitu 0. Dan untuk mencari Z4, kita masih menggunakan rumus yang pertama, karena di sini keputusan tidak dapat beasiswa. Diperoleh nilai Z4-nya 100. Untuk rules kelima, jika RNAS kecil dan PKPU cukup dan PKNA cukup, maka keputusan dapat beasiswa. Untuk alfa predikat 5, diperoleh nilainya yaitu 0. Dan untuk mencari nilai Z5, di sini kita menggunakan rumus yang kedua, karena di sini keputusan dapat beasiswa, yaitu alfa predikat 5 sama dengan Z5 kurang 60 per 100 kurang 60. Diperoleh nilai Z5-nya yaitu 60. Begitu juga dengan rules 6 sampai dengan rules 27. Di sini kami telah merangkum pada sebuah tabel sebagai berikut.
diperoleh. Untuk row 1, alfa predikat 1 yaitu 0,25, outputnya tidak dapat beasiswa, satunya adalah 90. Begitu juga dengan row 10, alfa predikatnya adalah 0,75, output tidak dapat beasiswa, dan untuk Z10 adalah 70. Dengan angka yang sama sampai dengan row ke-27. Untuk row ke-27, alfa predikat 27 adalah 0, output dapat beasiswa, dan Z27 adalah 60. Selanjutnya masuk ke defasifikasi dan hasil output. Setelah mendapatkan nilai alfa predikat dan nilai ZI, dari hasil inferensi selanjutnya lakukan proses defasifikasi yang akan menghasilkan nilai tegas sesungguhnya dengan menggunakan rumus Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 1, 2 dikali Z2 dijumlahkan hingga alfa predikat 27 dikali Z27 dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah hingga alfa predikat 27. Dengan mensubstitusi semua alfa I dan ZI, maka didapatkan nilai tegas untuk Z itu 75. Di mana untuk mu tidak dapat beasiswa itu nilai 1 ketika Z-nya kecil atau sama dengan 60 bernilai 100 kurang Z dibagi min 40 ketika Z-nya itu berada pada selang 60 sampai 100 bernilai 0 ketika Z-nya itu besar atau sama dengan 100. Dan untuk mu mendapatkan beasiswa nilai 1 ketika Z-nya itu besar atau sama dengan 100 dan Z bernilai Z kurang 60 dibagi 40 ketika Z-nya itu berada pada selang 60 sampai 100 dan bernilai 0 ketika Z-nya itu kecil atau sama dengan 60. Dari hasil defasifikasi tadi kita dapatkan nilai tegas untuk Z itu 75 dan kita masukkan kepada rumus mu tidak dapat beasiswa didapatkan untuk nilai mu tidak dapat beasiswa itu 0,625 dan untuk mu dapat mendapatkan beasiswa itu 0,375. Maka kesimpulannya, dengan menerapkan inferensi sistem metode Fuzzy-Tsukamoto pada sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode ini dapat membantu dalam menentukan kelayakan siswa untuk mendapatkan beasiswa, dan berdasarkan hasil uji coba menunjukkan bahwa siswa dengan hasil nilai probabilitas besar atau sama dengan 80 berhak mendapatkan beasiswa, sedangkan untuk yang memiliki hasil nilai probabilitas kecil atau sama dengan 80 masih belum berhak untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.